Matius 4 ayat 18-22. Narasi ini membantu kita memahami bagaimana panggilan Allah bekerja. Teks ini menunjukkan bahwa Allah memanggil manusia. Panggilan itu datang sebelum arah hidup dijelaskan sepenuhnya. Kita diajak melihat mekanisme panggilan, bukan dari sisi perasaan murid, melainkan dari cara teks Injil disusun. Yesus sedang berjalan menyusuri Danau Galilea. Ia melihat dua orang yang sedang bekerja. Mereka tidak sedang mencari makna hidup. Mereka sedang menjalani hari biasa. Teks Injil menyusun peristiwa ini secara sederhana. Yesus melihat, Yesus berbicara, Yesus melanjutkan perjalanan. Tidak ada percakapan panjang, tidak ada penjelasan tentang masa depan. Perintah Yesus sangat singkat. Ikutlah aku. Kalimat itu tidak disertai alasan. Tidak ada janji keamanan. Tidak ada gambaran tujuan akhir. Struktur ini penting. Teks tidak menjelaskan apa yang akan terjadi setelahnya. Fokusnya bukan pada hasil. Fokusnya pada momen panggilan itu sendiri. Setelah itu, teks mencatat respons. Mereka segera meninggalkan jalannya. Kata segera berdiri tanpa penjelasan tambahan. Teks tidak memberi alasan psikologis. Ia hanya menunjukkan urutan kejadian. Simon dan Andreas sedang bekerja. Panggilan itu datang di tengah rutinitas. Tidak ada tanda bahwa mereka sudah siap. Meninggalkan jala berarti meninggalkan penghidupan. Namun teks tidak menggambarkan pergulatan batin mereka. Injil tidak menampilkan keraguan atau dialog internal. Keheningan ini bukan kekosongan. Keheningan ini adalah bagian dari makna. Hal yang sama terjadi pada Yakobus dan Yohanes. Mereka bersama ayah mereka. Panggilan Yesus memutuskan momen keluarga. Sekali lagi, teks tidak menjelaskan perasaan siapapun. Injil memilih untuk tidak menjelaskan. Ia hanya mencatat tindakan. Dengan cara itu, teks mengarahkan perhatian, bukan pada motivasi, melainkan pada keberanian langkah awal. Disinilah ketegangan muncul. Allah memanggil sebelum memberikan kejelasan. Panggilan datang lebih dulu, pemahaman datang kemudian. Teks tidak memberi ruang bagi strategi. Tidak ada waktu untuk menimbang untung dan rugi. Panggilan Allah tidak menunggu kesiapan manusia. Ketegangan ini tidak diselesaikan. Injil tidak menjelaskan apakah keputusan itu mudah. Ia tidak menilai apakah langkah itu bijaksana. Ia hanya menunjukkan bahwa panggilan Allah mendahului kepastian. Struktur ini menantang cara berpikir manusia. Manusia ingin penjelasan sebelum melangkah. Teks menunjukkan pola yang berbeda. Langkah pertama terjadi dalam ketidakjelasan. Teks ini tidak memberi kesimpulan moral. Ia juga tidak menjanjikan hasil akhir. Ia berhenti pada langkah awal. Di titik ini, kita dibiarkan bersama ketegangan. Allah memanggil, manusia melangkah. Penjelasan belum diberikan. Pola ini bukan kebetulan naratif. Ini adalah cara Injil menunjukkan bagaimana panggilan Allah bekerja. Makna yang ditinggalkan teks ini jelas. Panggilan Allah tidak lahir dari kejelasan masa depan. Panggilan Allah justru menuntut langkah pertama sebelum segalanya jelas.